Di video pembelajaran bersama Ibu Yola. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan subscribe untuk mendukung video ini. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar ilmu pengetahuan alam kelas 4, tema 6, cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku. Hal yang akan kita pelajari adalah tentang daur hidup. Daur hidup merupakan suatu proses perubahan bentuk tubuh yang dialami makhluk hidup sepanjang hidupnya. Daur hidup hewan diawali dengan tahapan telur hingga dewasa. Setiap hewan memiliki tahapan daur hidup yang berbeda-beda. Berdasarkan perubahan bentuk tubuhnya, daur hidup hewan dibedakan menjadi dua, yaitu daur hidup dengan metamorfosis dan daur hidup tanpa metamorfosis. Daur hidup dengan metamorfosis. Metamorfosis merupakan perubahan bentuk hewan secara bertahap setelah kelahiran atau penetasan hingga dewasa. Metamorfosis dibedakan menjadi dua jenis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna adalah bentuk metamorfosis yang melewati 4 tahap, yaitu dimulai dari telur, larva, pupa, imago atau dewasa. Telur merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh induk hewan untuk melanjutkan kelangsungan populasinya. Larva merupakan bentuk muda hewan yang perkembangbiakannya melalui metamorfosis yang dimulai setelah telur menetas. Pupa atau kepompong merupakan tahap berkuasa antara larva dan dewasa. Imago merupakan tahap akhir dari metamorfosis, di mana dalam fase ini hewan tersebut telah memiliki alat reproduksi sempurna dan telah siap untuk melakukan proses perkawinan. Contoh hewan dengan metamorfosis sempurna: kupu-kupu. Kupu-kupu melakukan proses metamorfosis sempurna karena pada masa pertumbuhannya, kupu-kupu mengalami 4 tahap, yaitu telur, larva, pupa, dan imago. Pada fase telur, telur akan menetas menjadi larva dalam waktu antara 3 hingga 5 hari. Larva pada kupu-kupu yaitu ulat. Pada tahap larva, maka ulat mulai mencari makan. Pada pertumbuhannya, kulit pada larva akan berganti sekitar 3 hingga 6 kali. Proses pergantian kulit ini disebut instar. Setelah larva melakukan instar, maka larva akan mencari tempat yang akan dijadikan tempat untuk berlindung, dan larva akan menempel pada daun. Pada tahap ini, larva telah memasuki masa pupa, di mana ulat berubah menjadi kepompong. Pada fase pupa, hewan melakukan istirahat dan melakukan pertumbuhan menjadi bentuk baru untuk menjadi imago. Membutuhkan waktu 7 hingga 20 hari. Tahap yang terakhir yaitu menjadi kupu-kupu. Contoh yang kedua adalah nyamuk. Pada fase telur, nyamuk akan menyimpan telurnya pada tempat yang lembab. Biasanya, pengeraman pada telur nyamuk akan terjadi dengan sempurna saat musim dingin. Telur akan menetas menjadi larva selama 2 hari. Setelah menetas, telur berubah menjadi larva, yaitu jentik nyamuk. Dan pada tahap ini akan terjadi pergantian kulit. Proses perubahan larva menjadi pupa terjadi setelah 7 hari. Pada fase pupa, nyamuk telah siap terbang dan mempunyai organ yang lengkap, yaitu sayap, kaki,
antena, bola mata, dan organ lainnya. Selama 12 hari, pupa akan berubah menjadi nyamuk dewasa. Pada tahap imago, nyamuk sudah siap terbang dan mulai mencari makanannya sendiri dengan menghisap darah manusia. Lalat. Pada saat lalat masih dalam bentuk telur, telur lalat disimpan pada tempat yang kotor, yaitu sampah, bangkai, bahkan pada kotoran manusia. Karena tempat yang kotor mengandung banyak protein untuk larva, dan tempat kotor merupakan salah satu tempat yang aman untuk menyimpan telur. Telur lalat akan menetas menjadi larva dalam waktu yang cepat, yaitu 1 hari. Setelah menetas, telur tersebut akan menjadi larva dengan bentuk belatung dan mulai memakan makanan yang ada pada sekitar belatung itu tinggal. Pada tahap larva, belatung akan mengalami pergantian tulang dan tubuh mulai berkembang semakin besar hingga menjadi keras. Perubahan larva menjadi pupa terjadi dalam waktu 2 hari. Dalam tahap yang terakhir, larva akan mencari tempat untuk berlindung saat memasuki tahap pupa. Dan pada hari ketiga hingga ke-6 akan mulai terbentuk sayap dan lalat tumbuh menjadi lalat dewasa. Lalat dapat menghasilkan sekitar 900 butir telur bahkan lebih. Katak. Telur katak biasanya tersimpan secara berkelompok yang disatukan oleh cairan seperti gel. Induk katak akan meninggalkan telur dan membiarkan telur untuk tumbuh. Fase telur pada katak berlangsung selama 21 hari. Selama tahap telur, embrio mendapatkan makanan dari kuning telur. Pada tahap larva, telur berubah menjadi kecebong atau berudu. Pada masa larva, berudu telah memiliki ekor yang panjang sehingga dapat melakukan pergerakan di dalam air dan bernapas dengan menggunakan insang. Sekitar 5 minggu, berudu akan mengalami pertumbuhan morfologis dan fisiologis hingga tumbuh kaki depan dan belakang dan sistem pernapasan berubah menggunakan paru-paru. Metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah metamorfosis yang hanya melewati 3 tahapan, yaitu dari telur menjadi nimfa atau larva, kemudian menjadi hewan dewasa. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, bentuk hewan muda mirip dengan induknya sendiri, namun ada bagian-bagian tubuh yang belum terbentuk, misalnya sayap. Fase telur. Pada fase ini, induk akan menyimpan telur pada tempat yang aman dengan tujuan mempertahankan embrio dari berbagai serangan hewan lainnya. Maka telur dilapisi cangkang dengan lapisan zat kitin yang mempunyai fungsi pelindung embrio sampai akhirnya telur menetas menjadi nimfa. Fase nimfa. Pada fase ini, mulai terbentuk organ yang hampir menyerupai organ pada hewan dewasa. Fase imago. Pada fase ini, berbagai perubahan telah terjadi pada hewan, hingga hewan telah matang dan siap bereproduksi. Contoh hewan dengan metamorfosis tidak sempurna. Yang pertama, belalang. Telur belalang akan menetas bergantung terhadap kondisi lingkungan. Setelah telur menetas, maka terbentuk nimfa atau bayi belalang. Pada fase nimfa, pada umumnya warna belalang putih dan juga belum memiliki sayap. Fase nimfa pada belalang terjadi sekitar 25-40 hari dan akan melakukan pergantian kulit sebanyak 4-6 kali. Pada pergantian kulit yang ke-6 kalinya, biasanya mulai tumbuh sayap kecil dan nimfa akan berubah menjadi belalang dewasa yang siap untuk terbang. Jangkrik.
Jangkrik betina biasanya akan meletakkan telur-telurnya di dalam pasir. Telur jangkrik menetas menjadi nimfa atau anak jangkrik. Pada fase nimfa, terjadi pergantian kulit sebanyak 6 sampai 8 kali. Setelah ganti kulit yang terakhir, nimfa akan menjadi jangkrik dewasa atau imago. Urutan daur hidup jangkrik adalah telur, nimfa, jangkrik dewasa. Kecoa. Daur hidup kecoa yaitu telur, nimfa, dan imago. Pada fase telur, telur kecoa dilindungi OOTK, sejenis kapsul. Telur akan menetas dalam waktu 28 hari dan ada beberapa jenis kecoa yang menetas pada waktu 2 bulan. Setelah telur menetas, maka kecoa memasuki fase nimfa selama 60 hari dan pada fase nimfa terjadi pergantian kulit. Setelah melakukan pergantian kulit sebanyak 5-7 kali, maka nimfa tumbuh menjadi hewan dewasa atau imago. Daur hidup tanpa metamorfosis. Daur hidup hewan tanpa metamorfosis adalah daur hidup hewan yang diawali dari lahirnya atau menetasnya hewan baru yang bentuk tubuhnya sama dengan bentuk tubuh induknya. Pada daur hidup tanpa metamorfosis, hewan hanya mengalami perubahan ukuran tubuh, namun tidak mengalami perubahan bentuk. Contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Yang pertama, kucing. Kucing berkembang biak dengan cara beranak. Kucing dewasa mengalami masa mengandung sekitar 3 bulan. Kemudian lahirlah anak kucing. Anak kucing biasanya memiliki rambut yang sama dengan induknya. Namun ada juga anak kucing yang mempunyai rambut berbeda dengan induknya. Sejak lahir sampai dewasa, tubuh kucing tidak berubah bentuknya, hanya mengalami pertumbuhan ukuran dan gerakannya yang semakin lincah. Contoh yang kedua adalah ayam. Ayam adalah salah satu jenis unggas yang banyak dipelihara oleh manusia. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Apabila dierami, telur-telur ayam dapat menetas mengeluarkan anak ayam. Anak ayam akan menetas dan berkembang menjadi ayam dewasa. Anak ayam yang baru menetas memiliki bentuk kecil yang hampir mirip dengan induknya. Sejak lahir hingga dewasa, tubuh ayam tidak berubah bentuknya, hanya ukuran tubuhnya saja yang mengalami perubahan karena akan semakin besar dan warna bulunya yang semakin jelas. Selain ayam dan kucing, masih banyak hewan yang tidak mengalami metamorfosis, di antaranya kadal, kanguru, burung, ikan, gajah, jerapah, singa, dan masih banyak lainnya. Dapatkah kamu sebutkan contoh lainnya? Terima kasih atas perhatian kalian pada video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya yaitu tema 6, subtema 2.